Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat, tetap optimis, menatap, menghadapi, menjelang tes P3K tahap 2. Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil lolos di tahap 1, saya doakan semoga di tahap 2 nanti teman-teman bisa lolos. Dan tetap semangat, masih ada 2 tes lagi. Masih ada 2 kesempatan lagi untuk ikut tes supaya teman-teman bisa lulus dalam seleksi tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung, kami sarankan untuk tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng supaya tetap update, tetap mendapatkan info-info terbaru dari channel My Diary 01. Teman-teman semua, sebelum kita membahas soal-soal pedagogik, perlu kita ketahui apa sih itu pedagogik. Jadi pedagogik adalah merupakan salah satu dari 4 kompetisi yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang guru. 4 kompetisi itu diantaranya adalah yang pertama ada kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetisi kepribadian, ini kompetisi profesional dan kompetisi sosial. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang kompetisi pedagogik. Untuk kompetisi-kompetisi yang lainnya kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, sebelumnya apa sih itu pedagogik? Pedagogik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Jadi ini adalah pengertian secara umum tentang pedagogik. Jadi penting sekali pedagogik ini teman-teman untuk menunjang profesi kita sebagai seorang guru. Jadi harus dimiliki. Baik, next kita lanjut ke pembahasan soal. Soal yang pertama, Anda adalah seorang guru IPA yang sedang menyusun RPP dengan KD mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan pengamatan. Penulisan indikator yang tepat dengan tujuan murid mampu melakukan analisis C4 adalah: A. Murid dapat menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. B. Murid dapat menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. C. Murid dapat menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. D. Murid dapat menerangkan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. E. Murid dapat merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Jawaban yang benar adalah A. Murid dapat menyeleksi. Di sini dia menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ini dia analisis C4 yang harus kita pakai atau yang menjadi pedoman kita untuk merumuskan atau mengklasifikasikan penulisan indikator ya, menuliskan indikator yang tepat, yaitu menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan, dan membedakan. Jadi ini masuk kategori menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Jadi analisis C4 ini harus dikuasai supaya kita mudah menuliskan indikator dalam membuat sebuah RPP. Next. Bu Lia adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis meskipun sudah diminta menulis. Setelah didiagnosa, ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Jadi ini kesulitannya, gangguannya adalah kesulitan merangkai huruf dan dalam kata atau membuat kalimat. Kesulitan belajar ini disebut disleksia, diskalkulia, dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, dan E. Nonverbal Learning Disability. Jawaban yang benar adalah C. Dysgraphia. Apa itu dysgraphia? Penjelasannya di sini. Disleksia adalah bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan. Jadi disleksia itu gangguan
atau gangguan seorang anak yang kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata-kata, atau bisa diartikan sulit mengubah kata menjadi huruf. Kemudian ada disgrafia, kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Jadi ini jawaban yang tadi, kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Kemudian ada diskalkulia. Kondisi ini di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Jadi kesulitan menghitung lah. Kemudian ada auditory and visual processing disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Yang kemudian yang kelima ada nonverbal learning disability. Kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif atau pengaturan, kemudian visual dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi 5 macam gangguan terhadap anak ini harus dimengerti dan dipahami betul supaya kita mudah menyelesaikan atau menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Next, nomor 3. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca. Jadi kesulitan membaca kecuali yang bukan ya. Kemudian A. Bermain kata. B. Membaca buku bersama. C. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok. D. Menyajikan gambar huruf pada kata. E. Permainan menjiplah huruf dengan garis putus-putus. Jawaban yang benar adalah E. Permainan menjiplah huruf dengan garis-garis putus. Jadi ini yang bukan ya. Kecuali, mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca kecuali. Jawabannya adalah permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Penjelasannya di sini. Nah, anak yang tadi itu tergolong disleksia dan cara mengatasinya adalah 1. Bermain kata. Anda bisa mengajak si kecil bermain kata yang berhubung satu sama lain. Misalnya menuliskan di pasir, kertas dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mencari gambar dan susunan dengan huruf balok. Nah, anak-anak itu disuruh mencari atau menunjuk mengambil sebuah gambar, kemudian menuliskan nama gambar yang dia pegang dengan menggunakan balok huruf. Kemudian yang ketiga, membaca buku bersama. Anak dengan disleksia tidak menyukai kegiatan membaca. Oleh karena itu, ajak anak membaca buku yang ia sukai bersama-sama. Ini adalah 3 cara atau 4 cara menghadapi atau menangani anak yang disleksia. Nah, yang tadi pertanyaannya adalah kecuali, bukan yang termasuk ini ya, baca buku dan sebagainya. Jawabannya adalah permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Karena pertanyaannya kecuali atau yang bukan. Next, nomor 4. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, kemudian mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorism, dan E. Konstruktivisme. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan mudah dijawab dan dipahami bila kita memahami 5 teori di bawah ini. Sibernetik, kognitif, humanistik, behaviorism, dan konstruktivisme. Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah konstruktivisme. Nah, coba kita lihat pengertian masing-masing dari teori belajar di bawah ini. Nah, yang pertama ada teori behavioristik, teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Jadi perubahan tingkah laku peserta didik dari hasil proses belajar mengajar. Nah, terjadinya tingkah laku itu diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respons. Nah, teori ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jadi ini teori behavioristik mengedepankan perubahan tingkah laku peserta didik
Kemudian ada teori kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari berbagai proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving ya, analisis, prediksi, dan perasaan. Kemudian ada teori humanistik, teori yang memanusiakan manusia. Teori ini memandang proses belajar akan menjadi sukses jika pelajar telah mampu mengenali lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi humanistik ini erat kaitannya dengan lingkungan dan dirinya sendiri. Dan ada yang keempat, teori konstruktivistik, merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun diri sendiri, pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi konstruktivistik ini menekankan pada pembelajaran itu bukan hanya terbatas pada fakta atau sebuah konsep atau teori, tetapi keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian ada teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang cukup baru terdengar di kalangan para pendidik. Jadi ini teori yang baru. Teori ini menekankan pembelajaran dapat terjadi di mana dan dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, contohnya ini adalah PJJ, proses pembelajaran jarak jauh, atau melalui media online yang sering kita kenal dengan daring. Next, nomor 5. Teori ini memandang belajar sebagai hasil belajar dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of success. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorism, kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, dan E. Konstruktivisme. Jawaban yang benar adalah behaviorism, yang memandang hasil belajar dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa atau stimulus. Yang ini ya. Coba kita lihat behaviorism. Ya, ini dia berdasarkan stimulus dan respon. Next, ke nomor 6. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorism, D. Humanistik, dan E. Kognitivisme. Jawaban yang benar adalah sibernetik. Contohnya tadi adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi belajar dimanapun, kapanpun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hanya membutuhkan media online. Next. Kemudian nomor 7. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 0-7 tahun, C. 6-12 tahun, D. 7-11-12 tahun, dan E. 11-12-14-15 tahun. Jawaban yang benar adalah D. 7-11-12 tahun. Ini umuran anak kelas 6 SD. Coba kita lihat penjelasannya. Nah, teori perkembangan menurut John Pages, Hare dan Lamb 1988. Teori-teorinya dikembangkan dari hasil pengamatan terhadap 3 orang anak kandungnya sendiri. Kebanyakan berdasarkan hasil pengamatan pembicaraannya dengan anak atau antara anak-anak sendiri. Pages lebih memfokuskan kajiannya dalam aspek perkembangan kognitif anak dan mengelompokkan dalam 4 tahap, yaitu sensori motor umur 0-2 tahun,
Kemudian ada namanya pra-operasional 2-7 tahun, C. operasional konkret 7-11 tahun, dan D. operasional formal 11-12 tahun. Jadi ini harus dipahami betul 4 tahapan perkembangan anak menurut teori Jean Piaget. Ya, sehingga nanti ketika ada pertanyaan mudah untuk menjawab dan mengelompokkannya sesuai dengan umur tadi. Next, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, glube, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau personal konkret yang tadi ini personal konkret 7-12 tahun. Kemudian ada pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan, sensomotor. Ya, ini dia sensomotor 0-2 tahun. Dominasi pengamatan bersifat egosentris, ini 7-15 sampai 15-16. Kemudian kemampuan mengoperasional kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau umur 7-11 tahun. Nah, jawaban yang benar adalah anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Ini umur anak 7-11 tahun, ukuran kelas 5-6 SD lah. Kemudian lanjut ke nomor, oh ya, ini masih ada penjelasannya. Kita lihat. Tingkat sensori motor usia 0-2 tahun. Tahapan ini juga disebut sebagai masa discriminating dan labeling. Pada waktu ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, dan ruang waktu sekarang saja. Ciri-cirinya kecerdasan motorik gerak benda yang ada adalah yang tampak tidak ada bahasa pada tahap ini. Contohnya ini ketika bayi umur 0-2 tahun memegang api. Dia tidak akan mengatakan api itu panas, tapi dia akan berteriak atau menangis. Kemudian tingkat praoperasional usia 2-7 tahun. Pada tahap praoperasional ini atau disebut juga dengan masa intuitif, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas, belum cepat melakukan konservasi, hanya bisa menyebut-nyebutkan angka tapi belum bisa memaknainya. Dan nomor 3, tingkat operasional konkret 7-12 tahun. Nah, pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Jadi sudah bisa mulai menghitung, membedakan angka 5 dan angka 6. Sudah bisa membedakan 1 kilo dan 2 kilo. Jadi sudah bisa memisahkan dan sudah bisa menyusun. Kemudian tingkat operasional formal. Nah, pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi. Ini umur anak-anak SMP. Seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak, secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Jadi tahapannya sudah mulai nampak, sudah bisa memisahkan, sudah bisa membedakan, sudah bisa menganalisis berbagai macam persoalan atau tugas-tugas ketika belajar. Next, nomor 9. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapatnya. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Komunikatif, C. Kognitif, D. Moral, E. Spiritual. Jawaban yang benar adalah sosial emosional. Nah, pembahasannya sini.
Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang yang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Kemudian ada yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Pertama, sikap dan temperamen. Kemudian ada tingkat aktivitas sosial dan contoh dan panutan. Next, nomor 10. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam. Ini tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar. A. Silabus, B. RPP, C. Kompetisi dasar, D. Silabus dan RPP, E. SKL. Jawaban yang benar adalah B. RPP. Kita lihat pengertian dari RPP, silabus, dan kompetisi dasar. Silabus adalah salah satu perangkat pembelajaran wajib bagi guru sebagai sarana mempermudah pembelajaran sesuai yang diharapkan pelajaran. Jadi ini pengertian silabus. Kemudian ada RPP, rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dan ada SKL atau standar kompetisi lulusan, kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada kompetisi dasar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetisi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetisi. Ini adalah pengertian dari silabus, RPP, SKL, dan kompetisi dasar. Sesuai dengan soal tadi, jawaban yang benar adalah RPP karena menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetisinya. Jadi ini dia sesuai dengan pengertian RPP, sarana untuk mencapai satu kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan. Nah, pengertian-pengertian ini, penjelasan tentang silabus, RPP, dan lain sebagainya, serta contoh-contohnya harus dipahami betul supaya nanti mudah menjawab soal-soal yang seperti tadi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua tetap sehat dan bisa lulus di tes tahap 2 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.